Mira itu jongkok. Jadi Mira ini benar-benar jongkok, dan nasi ini diletakkan persis di bawah kemaluan Mira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Nina. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang telah nonton tayangan ini dan belum subscribe, yuk subscribe sekarang juga agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cerita kali ini agak berbeda ya dengan cerita-cerita sebelumnya. Kalau cerita-cerita sebelumnya itu seringnya berlatar belakang di Pulau Jawa atau di sekitar Indonesia. Tapi untuk cerita kali ini latar belakang kejadiannya ada di Inggris. Karena yang mengirim cerita ini, Nina ini sekarang berdomisili di Inggris. Jadi Nina ini sebenarnya asalnya dari Madiun, Jawa Timur. Dan mulai dari tahun 2005 itu Nina merantau ke UK dan kemudian bertemu dengan jodohnya, lalu kemudian menetap di sana, dan sampai hari ini Nina dikaruniai 2 orang anak. Jadi Nina ini punya suami Nina ini keturunan India, dan kebetulan suami Nina ini punya 1 orang sahabat dari kecil, namanya John. John ini orangnya ganteng, dia ganteng dan pinter, dan Nina dan suaminya ini tahu bahwa John ini sering gonta-ganti cewek. John ini terkenal dia nggak mau berkomitmen dengan perempuan. Jadi kalaupun dia jalan dengan perempuan paling cuma bertahan 2 minggu atau sampai 1 bulan. Setelah itu sudah ganti cewek lagi. Nah, Nina tahu bahwa John ini berteman dengan suami Nina ini sudah dari kecil. Sudah sejak dari kecil dan sering kali main ke rumah suaminya Nina. Nah, pada satu ketika, waktu itu ketika Nina ini menikah dengan suaminya, di satu pesta pernikahan itu, John ini bawa 1 perempuan. Nah, perempuan ini cantik. Dan begitu dikenalkan, ternyata John mengenalkan nama perempuan ini Mira. Asalnya dari Jawa Timur, dari Indonesia. Dan kedatangan Mira ke UK itu untuk program pertukaran pelajar. Nah, waktu itu sebenarnya Nina dan suami ini sudah berpikir, wah paling nggak lama lah, paling cuma 2 minggu atau 1 bulan lah si John jalan sama perempuan ini. Ternyata setelah pesta pernikahan itu, John ini semakin intens ketemu dengan si Mira ini. Jadi kalau kata orang Jawa itu seperti tumbuh ketemu tutup lah, mereka klop satu sama lain. Nah, setelah 4 bulan mereka pacaran, ada satu kabar yang benar-benar mengejutkan, yaitu si John ini mau menikahi si Mira. Nah, waktu itu Nina dan suaminya ini juga sempat shock. Wih, ini si John gila bener-bener, dia ini mau menikah. Padahal selama ini John ini terkenal gak mau berkomitmen, apalagi sampai mau menikah. Ini kok kenapa dia takluk sama perempuan ini? Nah, dari situlah ternyata keluarga John ini juga ngerasa shock juga. John ini kok tiba-tiba minta menikah, padahal dia ini baru pacaran 4 bulan sama si cewek ini. Tapi ya sudahlah, mereka akhirnya berpikir ya mungkin ini jodohnya John mungkin sudah ketemu jodohnya. Akhirnya menikahlah John dengan Mira ini menikah. Dan setelah mereka menikah itu, suami Nina ini sudah mulai merasa ada keanehan-keanehan. Jadi yang biasanya John ini selalu main ke rumahnya suaminya Nina di hari Sabtu maupun di hari Minggu, entah ngobrol, entah bercanda atau ngomong apapun. Tapi ketika selesai menikah itu, John ini nggak lagi datang. Jadi ketika ditelepon, John ini juga nggak pernah ngangkat.
Dan ketika suami Nina ini telepon, kalaupun John ini ngangkat telepon, John ini selalu ngomong yang seperlunya atau singkat-singkat. Nah, waktu itulah suami Nina ini agak curiga juga, ini John ini kenapa kok kayak gini? Nggak biasanya John ini kayak gini. Kok setelah menikah John ini ada perubahan sampai 180 derajat. Nah, waktu itulah suaminya Nina ini sudah mulai curiga dan ceritalah ke Nina, tapi waktu itu mereka pun sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Kejadian ini pun berjalan sampai 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu, suaminya Nina dan John ini, mereka nggak lagi kontak-kontakan. Sampai pada satu ketika, suami Nina ini ngimpi. Pada mimpi itu, dia ini ketemu John. John ini diikat di satu pohon yang besar. Di situ John ini telanjang bulat dan cuman pakai celana dalam. Dia ini kayak bener-bener teriak-teriak ke suaminya Nina itu, dia minta tolong. Dia benar-benar minta tolong. Dan pada waktu itu suaminya Nini juga ngerasa, ini John kenapa kok mimpi kayak gini? Dan mimpi itu yang bikin aneh adalah mimpi ini terjadi 7 kali berturut-turut. Mimpi yang sama seperti itu. Pada akhirnya suaminya Nina ini juga melaporkan hal ini ke keluarganya John. Dan waktu itu keluarganya John ini semakin yakin kalau John ini sudah diguna-guna. Karena selama itu juga John ini nggak pernah datang di acara-acara pertemuan di keluarganya. Jadi waktu itulah keluarganya ini juga yakin John ini sudah diguna-guna. Nah, pada saat itulah keluarga dari John ini menghubungi satu dukun yang ada di kuil. Dari dukun inilah, dukun ini kemudian melakukan ritual-ritual. Ritual ini dilakukan selama 2 minggu berturut-turut, sampai kemudian pada satu hari John ini tiba-tiba datang ke rumah orang tuanya. Begitu John datang, keluarganya semua ini kaget karena kondisi John waktu itu benar-benar memprihatinkan. Wajahnya pucat, badannya kurus, dan kayak orang linglung. Benar-benar kayak orang linglung, dan dia ini benar-benar nggak tahu harus ngapain di situ. Dan pada saat itulah John ini didudukkan, dan dukun ini pun datang. Dukun ini ngasih minum ke John. Begitu John selesai minum, John ini diam sejenak, dan nggak lama kemudian John ini muntah-muntah yang hebat. Dia muntah-muntah di situ sampai pingsan. Nah, ketika pingsan itu, semua keluarganya ini memperhatikan. Dia bangun semua. John, bangun John. Dan begitu John bangun, John ini kayak bener-bener orang yang bangun tidur. Dia itu kayak bener-bener orang yang linglung. Dia noleh kanan, kiri, melihat semua yang ada di sekitarnya. Dan keluarganya yang ada di situ tanya, John, kamu kenapa kok bisa kayak gini? John itu cuma diem. Apa yang kamu ingat, John? John ini cerita bahwa kejadian terakhir yang diingat oleh John adalah kejadian waktu dia sedang honeymoon dengan istrinya. Waktu itu John cerita kalau ada di pantai, dan setelah itu dia nggak ingat lagi. Waktu itu keluarga John ini juga bingung. Padahal honeymoon itu sudah 8 bulan yang lalu. Berarti selama 8 bulan ini John ini nggak lagi ingat apapun kejadian-kejadian yang dialami. Pada saat itulah keluarga John ini menghubungi Nina dan suaminya. Dan suami Nina ini pun kemudian mencari informasi kenapa John ini bisa seperti ini. Nah, ada satu asisten rumah tangga yang kebetulan kerja part-time di tempat Nina dan juga kerja di tempat John. Kita sebut namanya Laksmi. Laksmi ini kerja 2 kali seminggu di tempat Nina dan 2 kali seminggu bekerja di tempat John. Dari Laksmi inilah mereka dapat informasi bahwa yang melakukan ritual guna-guna ini adalah si Mira, istri dari John. Nah, waktu itu Laksmi ini cerita, pada saat ada di rumah John, ketika menjelang makan, Laksmi ini selalu menaruh curiga pada Mira. Karena Laksmi ini melihat, Mira ini selalu ngambil nasi di atas piring dan selalu membawa ke dalam kamar. Kamar ditutup. Dan nggak lama kemudian Mira ini keluar, terus menghidangkan nasi itu ke John. Dan John makan seperti biasa. Kejadian itu terus berulang. Jadi setiap kali mau makan, Nina ini selalu ngambil nasi di atas piring dan bawa ke dalam kamar. Sampai pada satu kejadian, Laksmi ini benar-benar melihat apa yang dilakukan oleh Mira. Pada waktu itu Laksmi ini lagi membersihkan perabotan rumah tangga. Dan waktu itu menjelang makan, si Mira ini ngambil nasi dan dibawa masuk ke kamar. Mungkin pada waktu itu Mira ini lupa nutup pintu kamar. Dan Laksmi itu melihat Mira itu jongkok. Jadi Mira ini benar-benar jongkok, dan nasi ini diletakkan persis di bawah kemaluan Mira. Jadi Laksmi itu sambil terbengong melihat Mira melakukan itu.
Jadi kayak semacam ada cairan yang menetes dari kemaluan Mira dan benar-benar netes di nasi itu. Jadi pada waktu itu Mira itu kayak baca campi-campi, terlihat dari gerakan bibirnya. Dan Laksmi itu cuman diem. Gak lama kemudian Laksmi ini pergi menjauh dari pandangan Mira. Dan setelah itu Mira ini keluar dari kamar dan mengidangkan nasi itu ke John. Nah, dari situlah Laksmi ini cerita ke Nina dan suaminya. Nina dan suaminya ini semakin yakin kalau John ini diguna-guna oleh Mira. Dari situlah suami Nina ini melaporkan ke keluarganya John, dan gak lama setelah itu Mira ini dipanggil. Mira didudukkan di sana dan diinterogasi oleh keluarganya. Ternyata Mira ini mengaku, dia mengaku dengan jujur, dengan bersedih dan nangis. Mira mengaku bahwa ya memang Mira yang melakukan itu. Mira sengaja melakukan itu karena ada satu kejadian yang membuat Mira itu takut kalau John ini selingkuh dengan perempuan lain. Jadi pada saat honeymoon itu, ketika mereka ada di pantai itu, Mira ini ngelihat John itu ngelirik perempuan lain. Nah, pada waktu itulah Mira ini benar-benar marah dengan John. Mereka pun bertengkar dan sampai-sampai mereka ini mau bercerai. Sejak kejadian itulah Mira ini semakin takut kehilangan John. Mira ini menghubungi satu keluarganya yang ada di Jawa Timur. Dia minta ilmu pengasihan atau ilmu pelet supaya suaminya ini, si John ini, nggak lagi melirik perempuan lain. Nah, dari situlah Mira itu melakukan ritual semacam itu, yang mungkin orang-orang menyebutnya ini adalah nasi ngangkang. Jadi nasi ini benar-benar dihidangkan kepada laki-laki yang mau dikendakinya, diletakkan di bawah kemaluan, dan kadang-kadang ada juga orang yang melakukan ini dengan meneteskan darah haidnya. Nah, ini benar-benar perilaku yang menjijikkan. Dan waktu itu ketika mendengar pengakuan dari Mira, semua keluarganya John ini benar-benar marah. Dan ternyata alasan Mira ini benar-benar sederhana. Mira ini sebenarnya ingin hubungan pernikahan mereka ini dilegalkan secara hukum yang ada di Inggris, supaya Mira ini mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Nah, itulah yang dilakukan Mira. Sebenarnya apa yang dilakukan Mira itu sesimpel itu. Tapi benar-benar membuat keluarga dari John ini marah, dan setelah itu pun Mira ini dilaporkan kepada pihak kepolisian atas tuduhan penyekapan kepada John selama 6 bulan. Nah, setelah kejadian itu Mira pun dideportasi, dia dipulangkan kembali ke Indonesia, dan setelah itu pun John ini kembali melakukan pengobatan-pengobatan sampai pada akhirnya dia ini dipertemukan dengan satu imam masjid yang ada di London. John ini cerita tentang semua pengalaman-pengalaman yang dialaminya, dan satu imam masjid ini melakukan satu ruqyah kepada John. Dilakukanlah ruqyah secara berkala kepada John, dan sampai pada akhirnya John ini berangsur sembuh dari penyakitnya itu. John kembali bergaul dengan teman-temannya, termasuk dengan suaminya Nina. Dari situlah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diambil oleh Nina dan suaminya. Jadi semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.